Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini, kajian kita di Majlis Tafsir Illiyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 40 ya. Surat Al-Baqarah ayat 40 halaman 7. Kita bahas tajwidnya dulu. Ya man badal, ya man badal. Sebetulnya antara ya dengan bani itu terpisah ya, atau ada dua kata di situ. Ya kata tersendiri, yang bani pun kata tersendiri. Ya mad badal bani majais unfasir. Ada mad tabi'i ya bertemu dengan hamzah secara terpisah. Tandanya ada alis itu. Jadi dibaca panjang lebih dari mad tabi'i ya. Lebih dari dua ketukan. Isra'i mad wajib mutasir. Ada mad tabi'i alif ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sama dibacanya lebih panjang dari mad tabi'i ya. Lan Isra'ilan kuruna, lan itu pakai za. Jadi dibacanya jangan dal, jangan Isra'ilad, jangan dipantulkan, tapi za ujung lidahnya digigit. Lan kuru mantabi wau ni'matiyallati, asalnya itu nikmati gitu. Lalu kemudian karena setelah huruf ya itu setelah huruf itu kan ada ya mati, asalnya nikmati, ada ya mati. Lalu kemudian berikutnya ada huruf lam mati. Nah, dua huruf mati bertemu, yang pertama diaktifkan ya. Huruf ya-nya dihidupkan jadi nikmatia. Kemudian allati kan sebetulnya ada dua lam di situ. Lam yang pertama dimasukkan ke lam yang kedua, atau lam yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid di atas lam yang kedua. Nikmatiyallati majais munfasir. An'amtu, annya biasa saja gitu. Nun mati ketemu ain sebetulnya itu kan idhar khalqi, tapi karena dalam satu kata dibaca idharnya, dibaca jelasnya tidak sejelas ketika terpisah. An'amta sama am juga
idhar sapawi itu ya. Kalau tadi idhar khalqi an'amta, kalau amtu itu idhar sapawi, mim mati ketemu dengan ta. Cuman karena dalam satu kata itu mimnya dibaca idhar tidak sejelas ketika terpisah. Alai madlain kum idhar safawi. Nah kalau yang ini mimnya mim mati ketemu wawunya terpisah, jadi dibaca idharnya itu betul-betul idhar, betul-betul jelas di bibir ya, tahan 2 ketukan. Wa au madlain fu mad tabi'i waw, itu kelihatan bedanya mad lain dengan mad tabi'i waw. Kalau mad lain waw mati didahului fathah, kalau mad tabi'i waw mati didahului doma. Walaupun mad lain di sini dibaca panjangnya tidak sepanjang mad lain ketika jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Bi'ahdi majaiz munfasil mantabi wawu bi'ahdikum idhar safawi. Wa iya man badal ya far wa iya ya far. Jadi ya yang pertama dibaca panjang, yang kedua dibaca kosong, dibaca pendek. Jadi jangan wa iya ya, jangan begitu. Wa iya ya far tafkhim, alifnya diabaikan saja. Far habun madari lisukun. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Di ayat 40 ini Allah berfirman, yang khitabnya itu secara tekstual itu Pak, itu ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Perkataan Allah ini secara tekstual ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Ya wahai Bani itu anak Pak ya, anak cucu keturunan. Ya Bani wahai anak cucu keturunan Israel. Israel ini merupakan sebutan ya untuk seorang nabi yang bernama Yakub, yang mana Nabi Yakub ini merupakan cucu dari Nabi Ibrahim, putra Nabi Ishak, dari seorang istri yang namanya Siti Sarah. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, karena orang-orang Israel itu keturunan Nabi Yakub. Tapi kita jangan berpikiran negatif tentang Nabi Yakub. Jadi kalau melihat hari ini bagaimana kejamnya atau biadabnya orang-orang Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu kita jangan lantas menyimpulkan bahwa Nabi Yakub itu beragama Yahudi gitu. Atau jangan lantas menyimpulkan bahwa Nabi Yakub itu kejam. Kan tidak bisa kita menyalahkan seorang ayah gara-gara anaknya itu bangor gitu. Sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan seorang ayah sepenuhnya ya gara-gara anaknya itu bangor.
Seperti begini, ada seorang ayah yang soleh gitu ya, soleh betul lah, keimanannya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, lalu punya anak umpamanya 10 gitu ya. Inginnya atau idealnya 10 anaknya itu kan soleh semua, keinginannya atau idealnya kan seperti itu. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Ada kalanya 1 atau 2 di antara anaknya itu ada yang tidak soleh. Nah, ketika ada 1 atau 2 anaknya yang tidak soleh, kita tidak bisa menyalahkan ayahnya gitu. Kita tidak bisa menyalahkan ayahnya. Kenapa? Toh 8 anak yang lainnya kan soleh. 8 anak yang lainnya soleh. Atau ketika ada sebuah sekolah gitu ya, ketika ada alumni dari sebuah sekolah, lalu dia menjadi koruptor gitu Pak. Nah, kita nggak bisa menyalahkan sekolahnya gitu. Wah, tong sekolah kadinya itu, tong sekolah ke sekolah itu, kenapa itu sih itu juga keluaran dari situ jadi koruptor gitu. Kan kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, ketika sekarang ini orang-orang Israel itu, kita tahu bagaimana sepak terjang orang Israel terhadap saudara-saudara kita umat Islam. Nah, kita tidak bisa menyalahkan Nabi Yakub gitu. Kenapa? Toh anak Nabi Yakub yang lainnya kan tidak seperti itu, atau keturunan Nabi Yakub yang lainnya kan tidak seperti itu. Kita tahu bagaimana solehnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan anak Nabi Yakub juga. Bahkan begini nih, kita ini kan sebetulnya turunan para nabi itu banyak. Kita ini turunan para nabi. Siapa yang bukan turunan Nabi Adam itu Pak? Semuanya kan turunan Nabi Adam. Nabi Adam itu soleh gitu. Nabi Adam itu kan soleh. Tapi kan tidak semua manusia yang ada di dunia hari ini soleh gitu Pak. Bahkan kita ini keturunan Nabi Muhammad gitu. Tapi kan tidak semuanya soleh seperti Nabi Muhammad. Nah, ketika ada orang yang tidak soleh, kita tidak bisa menyalahkan Nabi Muhammad. Nah, jadi ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, udhkuru, ingatlah oleh kalian. Di sini yang dimaksud orang-orang Israel adalah orang-orang Israel yang kala itu atau ketika ayat ini turun ada di Madinah Pak. Ini kan Al-Baqarah ini surat Madaniyah, itu turunkan di kota Madinah. Jadi Allah menyeru orang-orang Israel yang ketika ayat ini turun sedang berada di Madinah. Kan begini, orang Israel itu terpecah itu Pak, dalam perjalanan hidupnya itu terpecah menjadi 3. Satu, ada orang Israel yang menjadi Yahudi gitu. Ada orang Israel yang menjadi Yahudi. Yang kedua, ada orang Israel yang menjadi Nasrani. Yang ketiga, ada orang Israel yang menjadi Muslim. Nah, itu terbagi 3. Nah, orang Israel yang menjadi Muslim itu diantaranya adalah orang atau saudara kita yang ada di Palestina itu. Nah, ketika ayat ini turun di Madinah itu ada orang-orang Israel dari kalangan Yahudi atau yang menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Makanya kita sering mendengar ada istilah hadis Israiliyat gitu Pak. Cerita Israiliyat.
Nah, cerita Israiliyat atau hadis Israiliyat itu adalah hadis yang berasal dari orang-orang Israel, baik Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam gitu Pak. Jadi ketika mereka masuk Islam, itu cerita-cerita dari mereka itu atau cerita-cerita mereka dari ajaran Yahudi dan Nasrani itu masih terbawa-bawa Pak. Masih terbawa-bawa. Termasuk ketika mereka menafsirkan Al-Quran itu masih terbawa-bawa. Kan cukup banyak orang Yahudi, orang Nasrani yang ketika Nabi Muhammad di Madinah itu masuk Islam. Nah, kebiasaan mereka, pemahaman mereka ketika mereka jadi Yahudi atau Nasrani itu terbawa terhadap pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Makanya kan Nabi mengatakan kalau bagaimana kita menyikapi hadis Israiliyat itu, kan satu, kalau hadis Israiliyat itu kita kalau bertentangan dengan Al-Quran ditolak kan gitu Pak. Yang kedua, kalau sesuai dengan Al-Quran diterima gitu. Yang ketiga, ada yang didiamkan gitu, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Makanya kemarin kita sampaikan cukup banyak Pak pemahaman kita terhadap Al-Quran yang dipengaruhi oleh pemahaman baik Yahudi atau Nasrani. Seperti ini cerita-cerita tentang buruk itu Pak. Cerita tentang buruk, bahwa buruk itu kuda yang berkepala perempuan, ada sayapnya, itu dari Israiliyat itu. Atau ini itu Julaiha, itu seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, lalu kita berikan namanya Julaiha. Itu cerita Israiliyat itu. Kan Al-Quran tidak menyebutkan nama yang menggoda Nabi Yusuf itu, tidak menyebutkan. Atau kita sering mendengar nama-nama Ashabul Kahfi, itu namanya si ini. Itu Israiliyat. Termasuk nama Kan'an, kan itu Israiliyat. Al-Quran kan tidak menyebutkan nama itu. Nah, nama-nama itu diambil dari Israiliyat itu. Nah, cerita Israiliyat itu tidak semuanya didustakan Pak. Ada juga yang boleh kita terima gitu. Kalau cerita Israiliyat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau yang bertentangan ditolak. Nah, setelah Allah itu memanggil orang-orang Bani Israel, Allah katakan udhkuru, zikirlah kalian atau ingatlah oleh kalian. Ini mengingat di sini Pak, bisa mengingat dalam arti ya, berzikir dalam hati. Kita mengingat kenikmatan Allah, atau orang Israel diminta mengingat Allah ya, dalam hati mereka. Bisa dalam arti mengingat itu diucapkan, berzikir itu diucapkan. Bisa dalam arti perintah berzikir itu dipraktekkan gitu. Jadi kalau bicara zikir itu, satu zikir dalam hati, dua zikir dengan lisan, tiga zikir dengan anggota badan. Nah, kita hari ini sedang berzikir dengan lisan dan anggota badannya, mengingat adzikru. Al-Quran ini kan nama lainnya adzikru. Jadi kita sedang mengingat adzikru Al-Quran dengan lisan dan anggota badan. Jadi wahai orang-orang Bani Israel, diingatlah oleh kalian nikmati, ada ya-nya itu Pak.
nikmat-nikmatku allati yang mana nikmat-nikmat itu an'amtu, an'ama plus anak itu, an'amtu telah aku berikan alaikum kepada kalian. Ini cukup banyak atau banyak sekali Pak, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Satu nih kenikmatan yang paling pertama aja nih, dengan dipilihnya oleh Allah gitu, lahirnya kita manusia ke muka bumi itu kenikmatan itu. Yang kedua, orang-orang Israel mereka merupakan keturunan Nabi Yakub, itu kan kenikmatan. Bayangkan saja orang lahir dari keturunan seorang nabi, itu kan kenikmatan. Yang ketiga, mereka kan lahir di sebuah kota yang dimuliakan oleh Allah, Baitul Maqdis. Itu mereka berasal dari keturunan Baitul Maqdis. Itu kan sebuah kenikmatan. Belum lagi mereka diberi kenikmatan oleh Allah, dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Orang-orang Israel itu kan mereka ini merantau dari Palestina ke Mesir gitu, dalam rangka mencari pekerjaan. Kalau hari ini barangkali tenaga kerja lah, TKW kayak begitu Pak. Tapi kemudian di Mesir itu mereka diperbudak oleh penguasa yang namanya Fir'aun. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Lalu Allah mengutus Nabi Musa, Nabi Harun untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka. Nikmat berikutnya, Allah selamatkan mereka dari bahaya lautan gitu kan. Fir'aun kan ditenggelamkan, sementara mereka diselamatkan ketika menyeberang lautan itu. Setelah selamat dari bahaya lautan, mereka pun kan diberikan nikmat oleh Allah itu, diberikan makanan dan minuman berupa al-manna wassalwa. Atau kalau kita kaitkan nih Pak dengan surat Al-Maidah, coba dibuka surat Al-Maidah ayat 12 halaman 109 itu. Nah, itu salah satu nikmat nih. Halaman 109 ayat 12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan Allah telah mengambil perjanjian yang kuat dengan orang-orang Bani Israel. Wa ba'asna minhum isna asyara naqiba. Dan kami mengutus dari kalangan mereka itu 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kami bersama kalian. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakat. Seandainya kalian itu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman terhadap rasul-rasulku. Wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan seandainya kalian itu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, lau kafironna ankum sayyiatikum, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar,
dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawah itu mengalir sungai-sungai. Nah, itu kenikmatan-kenikmatan, akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka itu ada beberapa persyaratan yang harus mereka penuhi. Di antara persyaratannya itu adalah mendirikan sholat. Bahkan dalam ayat 43 nanti itu ada tuh 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi cukup banyak atau banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah anugerahkan kepada orang-orang Bani Israel. Nah, Allah meminta orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah pada saat itu untuk mengingat nikmat-nikmat itu. Kan ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak, di antara orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah itu, penghalangnya itu kan orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik gitu, Pak. Orang munafik. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya masih ayat 40. Wa aufu, nah, dan tunaikanlah oleh kalian biahdi perjanjian denganku, atau tunaikanlah oleh kalian biahdi janji-janji kalian terhadapku. Ufi, akan aku tunaikan biahdikum janji-janjiku terhadap kalian. Malah kan ada sebuah perkataan begini, Pak, kenikmatan yang akan kita peroleh itu berbanding lurus dengan ketaatan yang kita lakukan, gitu, Pak. Kenikmatan yang kita peroleh itu akan berbanding lurus dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Kalau ketaatan kita kepada Allah 10, kenikmatannya pun mual jauh di 10, gitu, Pak. Kalau ketaatan kita kepada Allah 20, kenikmatan pun mual jauh di 20. Lalu jika muncul pertanyaan, kok ada orang yang nampak taat, gitu, umpamanya nampak sholatnya rajin, gitu, Pak, berjamaahnya rajin, gitu, tapi kenikmatannya tidak seperti yang selayaknya, gitu, yang sepantasnya. Boleh jadi dalam hal lain dia belum maksimal ketaatannya, Pak. Sebagai husnudzon kita kepada Allah, Pak, boleh jadi dalam sholatnya sudah bagus, Pak, ketaatannya, tapi dalam hal lain, ya, mungkin dalam saumnya atau dalam zakatnya atau dalam silaturahimnya atau dalam menjaga lisannya belum bagus. Oh, semuanya udah bagus, gitu, sholatnya udah bagus, zakatnya udah bagus, puasanya udah bagus, ibadah-ibadah yang lainnya pun sudah bagus. Yakinlah bahwa kenikmatannya Allah tunda dan akan diambil nanti di akhirat. Itu saja, Pak. Nah, jadi sekali lagi nih di sini Allah berjanji, wa aufu, tunaikanlah biahdi janji kalian kepadaku. Ufi biahdiku, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Ini perkataan Allah yang Allah tujukan kepada orang Bani Israel dulu, Pak. Tapi tentu saja perkataan ini berlaku untuk kita hari ini. Jadi kalau ayat ini ditujukan kepada kita nih, wahai orang-orang muslim, tunaikanlah janji kalian kepada Allah, maka Allah akan tunaikan janjinya kepada kalian. Baik itu janji yang sifatnya individu ataupun janji yang sifatnya kolektif, Pak. Yang sifatnya kolektif begini,
Banyak kan Pak janji-janji kita sebagai umat Islam kepada Allah. Umpamanya kita umat Islam berjanji akan membela agama Allah, maka janji Allah akan menolong kita itu akan datang kalau janji itu dipenuhi. Bahkan seluruh hidup kita ini amanat Pak. Seluruh hidup kita ini amanat. Tidak ada satupun hidup kita yang terlepas dari amanat. Istri amanat itu. Perjanjian kita dengan Allah Pak. Makanya ketika menikah itu kan ada syahadat itu. Anak amanat itu. Dan kita sudah berjanji untuk memikul amanat itu. Mata amanat, telinga amanat, mulut amanat, otak amanat itu. Dan kita sudah berjanji untuk menggunakannya di jalan Allah gitu. Nah, ketika janji-janji itu ditunaikan, maka Allah pun akan menunaikan janjinya. Apa janjinya itu? Memberikan kenikmatan. Wa iyaya dan kepadaku. Nah, ini kata ininya didahulukan Pak. Kata tujuannya didahulukan. Wa iyaya itu kan tujuan. Jadi enggak wa parhabuna iyaya, enggak. Tapi iyayanya didahulukan. Wa iyaya dan hanya kepadaku farhabun, kalian itu takut. Bahkan banyak ulama bahasa yang mengatakan irhab itu ketakutan yang lebih dahsyat gitu Pak ya, dibanding dengan al-khauf. Ayat 41, wa aminu dan berimanlah kalian bima dengan apa anzaltu aku turunkan. Apa yang dimaksud Allah aku turunkan? Yaitu Al-Quran Pak. Jadi orang-orang Israel khususnya yang ada di Madinah pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk mengimani Al-Quran sekaligus mengimani Nabi Muhammad. Kan orang Israel itu diturunkan oleh Allah kitab suci kepada mereka itu Taurat Pak ya, Taurat. Tetapi Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengimani Al-Quran. Dari mana kita mengetahui bahwa ini maksud itu adalah Al-Quran? Musaddiqo, yang membenarkan, kitab itu membenarkan lima terhadap kitab ma'akum yang ada bersama kalian, yaitu Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat, Al-Quran itu membenarkan kitab Injil. Kenapa membenarkan? Kan sama-sama datangnya dari Allah itu. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus kemudian membawa Al-Quran, maka mereka diperintahkan untuk mengimani Al-Quran. Wa dan la, janganlah, la-nya itu la nahyi, ini melarang. Asalnya larangan itu haram. Wala dan janganlah takunu kalian menjadi awala yang pertama kafir mengkufuri bihi, maksudnya bil Quran. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali mengkufuri Al-Quran. Kan idealnya begini Pak, ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan pada saat itu mereka pun ada hidup di zaman Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad, bahkan
berada dalam satu kota dengan Nabi Muhammad, mestinya kan mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali mengimaninya gitu. Mestinya kan begitu. Al-Qur'annya diturunkan di tengah-tengah mereka, nabinya pun diutus di kota mereka gitu. Atau mereka bertemu dengan Nabi di Madinah pada saat itu, mestinya kan mereka yang pertama kali beriman. Makanya disindir oleh Allah nih, kalian itu jangan menjadi orang yang pertama kali mengkufurinya, harusnya menjadi orang yang pertama kali mengimaninya. Wala, dan janganlah tastaru, istaro yastari itu ini membeli, Pak. Wala tastaru, janganlah kalian membeli. Biasanya di Al-Qur'an terjemah kadang diartikan menukar. Kan kalau zaman dulu Pak ya, salah satu model transaksi itu ada yang disebut dengan barter itu Pak ya. Barter itu kan menukar barang yang kita miliki dengan barang orang lain yang tidak kita miliki. Jadi ada kemiripan antara menukar dengan menjual, dengan membeli, Pak. Karena membeli itu kan ada proses pertukaran antara uang dengan barang gitu. Jadi wala tastaru, dan janganlah kalian itu membeli atau menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, saman itu harga, samanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Nah, kenapa kok Allah mengatakan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sangat sedikit atau yang sangat murah? Kalau dikaitkan dengan harga itu murah gitu. Karena pada saat itu banyak orang-orang Israel yang menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sangat murah. Ini memaknai harga yang sangat murah itu tergantung konteksnya, Pak. Kalau ditujukan kepada masyarakat yang di situ ada praktek perdukunan atau mistis itu, yang disebut dengan menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu, kalau ayat Al-Quran itu dijadikan isim, Pak. Kan dulu sering ada itu, Pak, surat Al-Ikhlas itunya dibolak-balik gitu, Qul huwallahu shomad gitu, Allahu ahad gitu, dibalik-balikkan gitu, Pak. Terus sok ieu cenah erek asakna erek atahna, lamun erek asakna maharna sakieu, lamun erek atahna sakieu. Lamun disebut atahna teh lamun dipuasaan ku sorangan tah maharna sakieu, lamun kudu dipuasaan ku saya maharna sakieu. Dilaminating biasanya Pak, simpen dina dompet tah. Eta teh menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah gitu. Itu kalau dikaitkan dengan praktek mistis. Bisa juga nanti yang disebut dengan menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu, umpamanya di kalangan para politisi lah, menggunakan ayat-ayat Allah untuk memanipulasi masyarakat. Saya katakan memanipulasi itu. Kalau memang bukan memanipulasi atau tidak memanipulasi nggak apa-apa. Kan seringkali orang mengutip ayat Al-Quran tetapi dalam rangka memanipulasi orang, atau tidak tepatlah ayat Al-Quran itu. Pokoknya dulu kalau lagi kampanye itu kan
Dia nanti ada orang yang bukan Golkar wala taqraba hadhihi sajaroh, jangan mendekati pohon ini, yang dimaksud jangan mendekati pohon beringin kan gitu. Itu menggunakan ayat Al-Qur'an tapi dalam rangka menghantam orang gitu. Wala taqraba hadhihi sajaroh kan teu nyambung oge. Wala taqraba hadhihi sajaroh yang ada dalam Al-Qur'an dengan kompanya itu. Atau seringkali orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah itu, mereka mengeluarkan fatwa apa? Mengeluarkan fatwa untuk kepentingan penguasa, tetapi fatwa yang dikeluarkannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Itu menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Wa iyaya dan kepadakulah kalian fattaqun, hendaklah bertakwa. Tadi farhabun sama takut itu Pak. Fattaqun juga sama takut. Jadi kepadakulah kalian itu harus bertakwa. Satu ayat lagi nih. Wala dan janganlah talbisu kalian mencampur adukan al-haqqo yang hak, yang benar. Yang hak itu pas sesuatu disebut hak itu dari mulai input, proses, output, outcome itu benar Pak. Dari mulai niat, kemudian pelaksanaan, penutupan, efek itu benar. Itu yang hak. Jadi tidak menyisakan sedikit pun celah untuk sebuah kesalahan. Itu hak. Ini perlu kita sampaikan karena seringkali orang bicara hak tapi di dalamnya itu ada keburukan, ada penyimpangan. Umpamanya begini, ada orang yang tempo hari kan LGBT gitu ya, mereka kan seringkali kami punya hak gitu, kami menuntut hak kami gitu. Tetapi yang mereka tuntut itu adalah penyimpangan dalam seksual gitu. Tapi disebutnya itu kan hak, kami menuntut hak kami gitu. Padahal kalau bicara hak, di dalamnya itu tidak ada kesalahan, Pak. Yang namanya bicara hak itu bicara sesuatu yang benar. Tadi dari mulai input, proses, output dan seterusnya itu benar. Jadi janganlah kalian mencampur adukan al-haq yang hak bil batil dengan cara yang batil. Mencampur adukan yang hak dengan cara yang batil. Nah, ini pun bisa dibawa dalam ini Pak, dalam konteks apa saja. Umpamanya nih, kalau dibawa dalam konteks ekonomi, perdagangan, janganlah kalian mencampur adukan barang yang baik dengan barang yang buruk, lalu kemudian disebutkan dengan barang yang baik. Umpamanya orang menjual beras Cianjur gitu ya, dicampur dengan beras Bulog, lalu dikatakan ini beras Cianjur, itu nggak bisa. Bejakeun we ieu teh beras campuran gitu Cianjur jeung Bulog gitu. Kalau gitu, kalau dibilangin nggak apa-apa Pak. Yang tidak boleh itu mencampur beras Cianjur dengan Bulog lalu dikatakan ini beras Cianjur. Atau mencampur adukan antara gula Pak
Kan sekarang ini banyak gula merah itu yang terbuat dari ini. Jadi antara itu nanti legen pohon kelapa atau pohon aren dengan tepung gitu. Makanya yang bagus itu kalau memproduksi sesuatu itu dijelaskan komposisinya, bahwa barang ini komposisinya umpamanya beas Cianjur sekian persen, beas Bulog sekian persen, gula sekian. Nah itu untuk menghindari kebohongan itu Pak, disebutkan komposisinya itu kalau dibawa kepada dunia perdagangan. Kalau dibawa kepada dunia hukum Pak, janganlah kalian mencampur adukan hukum Allah dengan hukum buatan manusia, lalu kemudian hukum buatan manusia itu disebut hukum Allah gitu. Kan banyak sekarang itu mencampur adukan hukum Allah dengan hukum buatan Belanda kan gitu Pak. Kalau dibawa kepada dunia yang lain pun seperti itu. Banyak hari ini orang yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wataktumul haq, wataktumu, kemudian kalian menyembunyikan al-haqqo, yang haknya, dan kalian menyembunyikan yang haknya. Jadi kalau begini Pak nih, kalau seandainya kita tidak bisa menghindar Pak, umpamanya nih kita tidak bisa menghindar, kan ada kalanya gitu ya, ada kalanya dalam perjalanan hidup itu ada pencampuran sesuatu dengan sesuatu yang lain, tetapi di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita, karena barangkali yang mencampurnya bukan kita gitu. Ada umpamanya tadi kalau dikaitkan dengan dunia ekonomi, beras itu sudah dicampur dari sananya gitu. Kita hanya sebagai penjual kecil-kecilan saja, tapi oleh bandar-bandar besarnya sudah dicampur. Nah, ketika ada orang yang bertanya gitu, apakah beras ini asli Cianjur atau tidak gitu, kita bilang saja wallahu a'lam, kalau saya menjualnya apa adanya gitu Pak. Tapi kalau dari sananya nggak tahu gitu, nggak tahu dicampur, nggak tahu tidak. Nah itu dalam rangka bahwa kita itu tidak menyembunyikan kebenaran gitu Pak. Dalam rangka tidak menyembunyikan kebenaran. Atau kalau seorang ustadz, seorang kiai ini Pak, katakan ini yang benar, kemudian yang ini yang salah gitu. Nah kan seringkali yang salahnya itu disamarkan itu Pak. Jadi wataktumul haqqo itu disembunyikan yang hak, sehingga yang hak itu menjadi samar, dan hal itu akan menjadikan masyarakat itu bingung gitu, mana yang harus dipilih dan diikuti itu. Kenapa? Karena ustadznya menyampaikannya itu tidak jelas, mana yang hak dan mana yang batilnya itu menjadi abu-abu gitu Pak, menjadi abu-abu. Jadi yang disebut dengan waktu wataktumul haqqo, dan itu merupakan sebuah korupsi sebetulnya Pak. Jadi korupsinya seorang ulama itu diantaranya itu adalah menyembunyikan kebenaran atau mengurangi yang hak yang mestinya dinampakkan atau disampaikan, kemudian dia itu mengkorupsinya dengan cara tidak menyampaikannya. Jadi makanya kalau dalam penafsiran para ulama yang lain gitu, ada perzinahan yang lebih mengerikan gitu dibanding perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apa perzinahan yang lebih mengerikan itu? Perzinahan antara yang hak dan batil itu Pak.
menjinahkan hukum Allah dengan hukum buatan manusia, lalu itu dikatakan sebuah kebenaran. Itu dampak buruknya jauh lebih luas ketimbang zina antara seseorang dengan seseorang gitu. Jadi kalau zina laki-laki dan perempuan itu dampaknya untuk pribadinya dan keluarganya lah paling tidak itu. Tapi ini bukan dalam arti meremehkan zina seperti itu, Pak. Zina seperti itu dosa besar, tapi zina menjinahkan hukum Allah itu jauh lebih besar. Karena menyangkut kepentingan orang banyak nantinya. Menyangkut kepentingan orang banyak. Zina itu kan bercampur itu, Pak. Talbisu itu. Jadi wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ini sebuah kenikmatan dari Allah, Pak. Wa antum ta'lamun, sementara kalian itu mengetahui gitu. Sementara kalian itu tahu yang ini yang hak, yang ini yang batil, tapi kalian sembunyikan yang hak dan menampakkan yang batil. Nah, hari ini kan banyak sekali hal-hal seperti itu. Banyak sekali kita dapatkan hari ini kesamaran mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan boleh jadi yang nampak itu sebetulnya yang batil, sementara yang hak itu adalah yang disembunyikan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.